Perkenalkan, nama saya Tarik Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, saya Theolina Angelika Ritonang dengan NPM akhir 188. Perkenalkan, nama saya Naura Tirta Nugraha dengan NPM 240 130 10194. Perkenalkan, nama saya Takesha Prananingrum Prakoso dengan NPM akhir 271. Perkenalkan, saya Naila Silvi dengan NPM akhir 289. Perkenalkan, nama saya Alta Detma Pramasra dengan NPM akhir 330. Nama saya Lutfi Hidayah dengan NPM akhir 240 130 374. Perkenalkan, nama saya Bella Ananta Itasari dengan akhiran NPM 378. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fraud dan klasifikasinya. Fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Fraud berbeda dengan error atau kesalahan karena dilakukan dengan niat dan kesadaran. Lalu ada klasifikasi fraud, ada 3. Yang pertama yaitu ada korupsi, seperti suap, konflik kepentingan, atau gratifikasi. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan aset, yaitu pencurian kas atau aset perusahaan. Lalu yang ketiga ada kecurangan laporan keuangan, yaitu memanipulasi laporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada segitiga kecurangan atau fraud triangle. Fraud terjadi karena 3 faktor, yaitu yang pertama ada pressure atau tekanan, yaitu pada masalah keuangan, target kerja, atau gaya hidup. Lalu yang kedua ada opportunity atau kesempatan, yaitu pengendalian internalnya itu lemah dan pengawasannya itu juga kurang. Lalu yang terakhir ada rationalization atau rasionalisasi, yaitu pelaku membenarkan tindakannya, misalnya merasa kalau berhak melakukan. Baik, di sini saya akan membahas terkait materi risiko fraud dalam pelaporan keuangan. Jadi, risiko fraud dalam pelaporan keuangan adalah risiko di mana laporan keuangan mengandung salah saji material yang sengaja untuk dilakukan. Jadi, jenis fraud ini umumnya melibatkan atau diarahkan oleh manajemen senior yang memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen override. Jadi, motivasi utama pelaku itu terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk memenuhi ekspektasi, yaitu dengan mencapai target laba atau ekspektasi analisis demi menjaga atau meningkatkan harga saham. Lalu ada yang kedua adalah untuk mendapatkan pembiayaan, yang dilakukan dengan menampilkan posisi keuangan yang lebih kuat di mata bank atau calon investor. Lalu yang ketiga adalah dengan kepatuhan komponen, yaitu dengan menghindari pelanggaran perjanjian yang didasarkan pada rasio keuangan tertentu. Dan untuk yang terakhir adalah kompensasi eksekutif, yaitu dengan meningkatkan bonus atau kompensasi berbasis kinerja yang terkait dengan laba atau harga saham. Lalu terdapat tanggung jawab dan mitigasi. Jadi tanggung jawab ini adalah hal yang dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud, yaitu tanggung jawab utamanya adalah dari pihak manajemen yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi auditor eksternal itu bertanggung jawab merencanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan tersebut sudah bebas dari salah saji material. Sedangkan untuk yang kedua adalah pendekatan. Jadi auditor itu diwajibkan menerapkan skeptisisme profesional yang tinggi sepanjang proses audit. Selain itu, organisasi juga disarankan untuk menggunakan risk register atau bagian dari fraud risk assessment untuk mendokumentasikan risiko secara formal, yaitu dengan memastikan pengawasan tertinggi dan mengimplementasikan pengendalian anti-fraud yang spesifik. Lalu yang selanjutnya adalah identifikasi risiko untuk manipulasi pendapatan. Jadi, manipulasi pendapatan ini merupakan skema kecurangan laporan keuangan yang paling umum dilakukan. Tujuannya adalah untuk membuat kinerja perusahaan itu terlihat lebih baik daripada kondisi aslinya. Cara yang ditempuh itu dapat dilakukan dengan menciptakan pendapatan fiktif dan mempercepat pengakuan pendapatan yang sah ke periode yang lebih awal dari yang seharusnya. Lalu, di sini juga terdapat contoh entry risk register, yaitu FSF 001. Berikut ini, di sini udah terdapat elemen-elemen kunci dalam risk register untuk
resiko manipulasi pendapatan. Jadi yang pertama ada deskripsi risiko yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada sebab, di mana sebab ini adalah adanya tekanan kuat untuk memenuhi ekspektasi pendapatan, analisis, serta ketergantungan bonus eksekutif pada target pendapatan. Lalu yang kedua ada risiko, yaitu manajemen senior mungkin termotivasi untuk memanipulasi pengakuan pendapatan melalui penjualan fiktif di akhir kuartal atau pengakuan prematur dari kontrak jangka panjang. Lalu yang terakhir itu adalah dampak. Jadi dampak ini terjadi ketika overstatement material pada pendapatan dan laba yang menyesatkan investor dan berpotensi menyebabkan keruntuhan harga saham serta litigasi. Lalu elemen yang kedua adalah penilaian resiko. Jadi resiko ini dinilai sebagai tinggi karena meskipun probabilitasnya terjadi rendah atau jarang, maka dampak yang dihasilkan akan bersifat katastrofik atau bencana tingkat ini. Lalu elemen yang ketiga adalah pengendalian yang ada, yaitu dengan meliputi kebijakan formal pengakuan pendapatan, tinjauan controller terhadap transaksi besar, dan audit eksternal tahunan. Lalu ada rencana perlakuan, yaitu dengan mewajibkan audit internal untuk melakukan prosedur analitis pada data penjualan setiap kuartal, terutama pada tren yang tidak biasa di akhir periode. Lalu dengan komite audit itu harus mengadakan sesi privat dengan auditor eksternal untuk membahas risiko ini secara spesifik. Lalu yang terakhir adalah dengan mengimplementasikan program whistleblowing yang kuat. Lalu elemen yang terakhir adalah pemilik dan penanggung jawab. Jadi risiko ini dimiliki oleh komite audit dengan penanggung jawab rencana perlakuannya, yaitu komite audit atau kepala audit internal. Pada slide ini kita membahas mengenai pelatihan dan kesadaran anti fraud yang merupakan bagian penting dari strategi pencegahan fraud dalam perusahaan. Program ini itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan mengenai risiko fraud, cara mengenalinya, serta langkah yang harus dilakukan apabila menemukan indikasi pelanggaran. Dengan adanya tenaga kerja yang teredukasi, perusahaan itu memiliki lini pertahanan pertama yang lebih waspada terhadap potensi kecurangan. Program pelatihan anti-fraud itu biasanya mencakup beberapa materi utama seperti definisi dan jenis-jenis fraud, contoh skema fraud yang relevan dengan bidang pekerjaan, serta pengenalan terhadap bendera merah atau tanda-tanda peringatan fraud. Tanda tersebut itu dapat berupa perilaku mencurigakan seperti karyawan yang tidak pernah mengambil cuti maupun transaksi yang tidak wajar seperti faktur tanpa detail yang jelas. Selain itu, pelatihan juga memberikan pemahaman kembali mengenai kode etik perusahaan, kebijakan konflik kepentingan, dan pentingnya tanggung jawab setiap individu dalam mencegah fraud. Nah, selain meningkatkan pemahaman, pelatihan ini itu juga menjelaskan mekanisme pelaporan melalui program whistleblowing agar karyawan itu mengetahui cara melaporkan dugaan fraud dengan aman dan tepat. Pelatihan itu sebaiknya dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali, dan menjadi bagian dari orientasi karyawan baru. Dengan meningkatnya kesadaran anti-fraud, setiap karyawan itu tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan integritas organisasi. Selanjutnya, hubungan antara fraud dan pengendalian internal itu sangat erat karena kelemahan pengendalian internal itu dapat menciptakan kesempatan terjadinya fraud. Dalam konsep segitiga kecurangan, kesempatan itu merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Ketika pengendalian internal itu lemah, tidak ada, atau mudah diabaikan, maka celah untuk melakukan fraud itu akan semakin besar.
Contohnya adalah tidak adanya pemisahan tugas antara pengelolaan kas dan pencatatan transaksi yang dapat memicu praktik lapping atau tidak adanya pengawasan terhadap entry jurnal manual yang memungkinkan manipulasi laporan keuangan. Nah, pada dasarnya, sistem pengendalian internal itu dirancang untuk mengurangi peluang terjadinya fraud. Namun, tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna karena pengendalian itu hanya memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Selain itu, terdapat keterbatasan inherent seperti kolusi antar pegawai dan pengesampingan pengendalian oleh manajemen. Nah, kondisi ini itu membuat manajemen senior itu memiliki kemampuan untuk mengabaikan prosedur yang ada demi melakukan manipulasi atau penyalahgunaan wewenang. Nah, kelemahan pengendalian internal itu juga menjadi pemicu utama berbagai jenis fraud. Pelaku fraud umumnya itu memanfaatkan celah yang sudah ada dalam sistem, seperti kurangnya pemisahan tugas, lemahnya pengawasan manajemen, pengendalian akses yang tidak ketat, serta tidak adanya rekonsiliasi independen. Misalnya, jika terlalu banyak pegawai memiliki akses untuk mengubah data penting dalam sistem akuntansi, maka risiko manipulasi data akan meningkat. Begitu pula apabila atasan itu tidak melakukan peninjauan terhadap pekerjaan bawahan, penyimpanan itu dapat berlangsung lama tanpa terdeteksi. Nah, peran auditor internal maupun eksternal itu sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan mengidentifikasi kelemahan yang dapat menjadi jalur terjadinya fraud. Contoh nyata itu dapat dilihat pada kasus gudang yang mewajibkan surat jalan untuk pengeluaran barang, tetapi petugas keamanan itu tidak pernah benar-benar memeriksanya. Nah, kelemahan tersebut itu dimanfaatkan oleh staf gudang untuk mengeluarkan barang secara ilegal hingga akhirnya itu terungkap saat stock of name yang menemukan selisih persediaannya besar. Kasus ini itu menunjukkan bahwasanya kelemahan pengendalian internal itu secara langsung dapat membuka peluang terjadinya fraud. Peran auditor dalam mendeteksi fraud. Auditor berperan dalam membantu perusahaan mendeteksi dan mencegah fraud atau kecurangan, seperti manipulasi laporan keuangan, korupsi, serta pengelolaan dana. Auditor juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan sistem pengendalian internal untuk menemukan adanya indikasi penyimpangan. Nah, di sini peran auditor itu meliputi, yaitu pertama ada menilai risiko terjadinya fraud, yang kedua menilai efektivitas pengendalian internal, yang ketiga menganalisis transaksi dan bukti audit, yang keempat memberikan rekomendasi perbaikan, dan yang kelima membantu proses investigasi kecurangan. Dengan adanya auditor, perusahaan dapat meminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Implementasi forensik akuntansi, bagian pengenalan, di mana forensik akuntansi adalah penerapan ilmu akuntansi dan investigasi untuk mengungkap kecurangan atau pelanggaran keuangan. Forensik sendiri digunakan dalam kasus seperti korupsi, pengelolaan dana, dan manipulasi laporan keuangan. Tahapan implementasinya meliputi yang pertama identifikasi masalah atau indikasi fraud, yang kedua pengumpulan bukti, yang ketiga analisis dan investigasi transaksi, yang keempat penyusunan laporan hasil investigasi, dan yang kelima pemberian keterangan ahli jika diperlukan. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai tone at the top dan budaya etika dalam perusahaan. Tone at the top adalah sikap, nilai, dan perilaku yang ditunjukkan oleh pimpinan perusahaan dalam menerapkan etika dan integritas. Sikap pimpinan sangat memengaruhi budaya kerja dan perilaku karyawan di dalam organisasi. Cara tone at the top dikomunikasikan dapat dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, komunikasi eksplisit, yaitu pimpinan secara rutin menyampaikan pentingnya kode etik serta menegaskan bahwa perilaku tidak etis tidak akan ditoleransi. Kedua, walk the talk, artinya pimpinan harus menjadi teladan. Jika pemimpin sendiri melakukan pelanggaran atau manipulasi, maka pesan etika akan kehilangan makna. Ketiga, sistem insentif di mana promosi dan penghargaan tidak hanya berdasarkan hasil kerja, tetapi juga perilaku etis karyawan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas,
yaitu setiap pelanggaran etika harus ditindak secara cepat, konsisten, dan adil tanpa memandang jabatan. Selanjutnya pada materi ini saya akan membahas mengenai identifikasi resiko kapitalisasi biaya operasional. Nah, kapitalisasi biaya operasional yang tidak tepat merupakan salah satu bentuk kecurangan laporan keuangan. Kecurangan ini terjadi ketika biaya operasional yang seharusnya dicatat sebagai beban periode berjalan justru dicatat sebagai aset perusahaan. Contohnya seperti biaya perbaikan, biaya pemeliharaan, dan biaya pemasaran. Nah, biaya-biaya tersebut seharusnya mengurangi laba perusahaan. Namun karena dicatat sebagai aset, laba perusahaan itu terlihat lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Tujuan dari tindakan ini biasanya itu untuk mengurangi beban perusahaan, meningkatkannya laba yang dilaporkan, dan membuat kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya understatement biaya, overstatement laba, dan overstatement aset tetap. Nah, akibatnya laporan keuangan menjadi tidak wajar dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, resiko ini termasuk dalam kategori kecurangan dalam laporan keuangan dengan tingkat resiko sedang, karena mungkin terjadinya jarang tetapi dampaknya itu cukup besar. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan antara lain menerapkan kebijakan kapitalisasi aset dan melakukan proses otorisasi belanja modal atau CAPEX. Nah, selain itu, audit internal perlu melakukan pengujian terhadap penambahan aset tetap dan menganalisis rasio biaya perbaikan maupun kepemeliharaan untuk mendeteksi adanya indikasi kecurangan. Nah, penanggung jawab dalam pengendalian risiko ini adalah kepala audit internal atau controller. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai resiko off balance sheet financing. Nah, itu adalah suatu praktik pembiayaan di luar neraca yang dilakukan dengan menggunakan entitas khusus atau special purpose entities. Nah, praktik ini tuh dilakukan untuk menyembunyikan utang atau kewajiban perusahaan agar tidak tercatat dalam laporan posisi keuangan perusahaan induk. Nah, tujuan dari tindakan ini yaitu agar tingkat utang perusahaan terlihat lebih rendah, kondisi keuangan tampak lebih sehat, dan perusahaan lebih memperoleh peringkat kredit yang lebih baik. Namun, praktek ini tuh dapat menyesatkan investor dan kreditur karena kondisi leverage dan risiko keuangan perusahaan tidak sebenarnya dan tidak terlihat transparan. Nah, resiko ini termasuk ke dalam kategori kecurangan laporan keuangan dan resiko kepatuhan dengan tingkat resiko yang rendah. Walaupun kemungkinan terjadinya sangat jarang, tapi dampaknya juga sangat besar bagi perusahaan. Pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu meninjau penasihat hukum eksternal terhadap transaksi besar dan pelaksanaan audit eksternal. Selain itu, CFO wajib menyajikan laporan seluruh entitas non-konsolidasi kepada komite audit, dan auditor eksternal wajib mempresentasikan analisis transaksi yang kompleks kepada komite audit. Nah, penanggung jawab utama dalam pengendalian risiko ini adalah ketua komite audit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dampak dari tone and the top itu sendiri. Jika perusahaan memiliki tone and the top yang kuat, maka karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan benar dan mematuhi aturan. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fraud karena pelaku akan sulit mencari pembenaran atas tindakannya. Sebaliknya, jika tone and the top tersebut buruk atau ambigu, karyawan bisa merasa bahwa pelanggaran aturan adalah hal yang biasa. Akibatnya, risiko fraud dan perilaku tidak etis dalam perusahaan akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya, tentang program whistleblowing yang efektif. Whistleblowing sendiri adalah sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan melaporkan tindakan pelanggaran atau kecurangan di dalam perusahaan. Program whistleblowing yang efektif memiliki beberapa komponen penting, yaitu yang pertama, tersedia beberapa saluran pelaporan seperti melalui atasan, HRD, hotline, atau portal khusus agar pelapor dapat memilih cara yang paling aman dan nyaman. Kedua, adanya jaminan anti pembalasan, sehingga pelapor terlindungi dari intimidasi maupun hukuman akibat laporan dibuat dengan itikat baik. Ketiga, proses investigasi yang jelas dan objektif, sehingga laporan dapat ditindaklanjuti secara profesional dan tepat waktu. Dan yang terakhir, komunikasi serta pelatihan kepada karyawan mengenai cara menggunakan sistem whistleblowing dan pentingnya budaya pelaporan dalam mencegah fraud. Teknik penjamin risiko terhadap fraud dan penutup. Fraud Risiko Assessment adalah proses proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko kecurangan dalam organisasi,
Proses ini menjadi bagian dari Enter Risk Management atau IRM. Tujuannya yaitu mengidentifikasi area rentan terhadap fraud, menilai kemungkinan dampak fraud, memperkuat pengendalian anti-fraud, membantu pencegahan kecurangan sejak dini. Tahapan fraud risk management yaitu 1. Identifikasi fraud, 2. Penilaian probabilitas dan dampak, 3. Pemetaan pengendalian anti-fraud, evaluasi risiko residual dan perumusan respawn. Pemantauan transaksi mencurigakan. Pemantauan transaksi mencurigakan adalah pengendalian detektif untuk menemukan identifikasi fraud melalui analisis transaksi organisasi. Teknologi data analis pemantauan modern menggunakan software analitik untuk keseluruhan data transaksi secara otomatis dan mendeteksi anomali. Contoh teknik pemantauan yaitu 1. Analisis hukum Benford, 2. Pencarian pembayaran duplikat, 3. Pencocokan alamat karyawan dan vendor, yang keempat analisis outlier transaksi, yang kelima analisis entry journal, yang terakhir analisis aktivitas transaksi. Baik, pada saat ini dijelaskan mengenai ringkasan dan prospek masa depan tata kelola dan manajemen risiko. Nah, secara keseluruhan, governance, risk and compliance atau GRC itu menjadi aspek paling penting bagi organisasi agar mampu bertahan dan juga berkembang di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan tidak pasti. Nah, yang pertama ada tata kelola korporat atau good corporate governance yang berfungsi sebagai dasar kepemimpinan, etika, budaya, dan akuntabilitas organisasi. Nah, dalam buku itu dijelaskan bahwa GCG itu tidak hanya berkaitan dengan struktur dewan dan juga komite, tetapi juga menentukan tone of the top yang mempengaruhi seluruh aktivitas organisasi. Nah, oleh karena itu, tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam penerapan manajemen risiko dan juga pengendalian dalam internal. Yang kedua, ada manajemen risiko perusahaan atau enterprise risk management yang telah berkembang menjadi bagian strategis dalam pengambilan keputusan organisasi. Nah, berdasarkan pendekatan COSO ERM 2017 dan ISO 31000, nah risiko itu tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi harus dikelola secara tepat untuk menciptakan dan juga melindungi nilai perusahaan. Nah, selain itu, pengendalian internal yang efektif itu dapat membantu memastikan operasional itu berjalan secara efisien. Nah, laporan yang dapat diandalkan serta didukung oleh fungsi assurance dari auditor internal dan juga auditor eksternal. Selanjutnya ada prospek masa depan, dijelaskan bahwa disiplin GRC itu akan menghadapi berbagai tantangan dan juga peluang baru. Nah, hal ini tuh meliputi integrasi ESG, transformasi digital, dan risiko cyber. Nah, ketidakpastian geopolitik dan rantai pasokan serta pemanfaatan data dan artificial intelligence atau AI dalam pengelolaan risiko. Nah, karena itu organisasi itu dituntut untuk menjadi lebih agile, resilient, dan adaptif agar mampu menghadapi perubahan serta menjaga keberlanjutan bisnis di masa depan. Nah, lalu oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko fraud merupakan bagian penting dalam tata kelola dan manajemen risiko perusahaan karena fraud itu bersifat sengaja, tersembunyi, dan dapat memberikan dampak yang besar bagi organisasi. Fraud dapat terjadi dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan aset, maupun kecurangan laporan keuangan yang umumnya dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sesuai konsep segitiga kecurangan. Nah, dalam pembahasan bab ini juga dijelaskan bahwa pencegahan merupakan langkah mitigasi yang paling efektif, yaitu melalui penguatan budaya etis, penerapan of the top, lalu penyediaan program whistleblowing, serta peningkatan kesadaran melalui pelatihan. Selain itu, pengendalian internal yang kuat dan juga peran auditor internal atau eksternal itu sangat penting dalam menilai risiko fraud dan memastikan efektivitas pengendalian perusahaan. Nah, di era perkembangan teknologi dan perubahan global saat ini, organisasi juga perlu menghadapi tantangan baru seperti transformasi digital, risiko cyber, integrasi ESG, serta kebutuhan akan ketahanan dan kelincahan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan sistem tata kelola, pengendalian, dan manajemen risikonya agar mampu menjaga keberlanjutan serta menciptakan nilai bagi organisasi di masa depan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.